Kisah Nabi Isa alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Bab Maryam semasa mengandung dan melahirkan Isa alaihi salam. Pada suatu hari, Siti Maryam sedang beriktikaf di mihrabnya, bersembahyang, bersujud, bertasbih dan berzikir dengan tekunnya. Tiba-tiba ia merasa takut, bingung, dan bergemetarlah seluruh tubuhnya, seraya mengeluarkan peluh dingin. Secara mendadak ia melihat seorang laki-laki berdiri di depannya yang tidak diketahui dari mana dan bagaimana ia dapat masuk ke dalam mihrabnya. Ia berusaha melarikan diri sambil membaca doa, memohon perlindungan Allah dari gangguan sang pendatang yang dikiranya seorang fasik yang datang hendak memperkosa dan mencemarkan kesuciannya. Berkata sang pendatang itu dengan sikap yang sopan dan suara yang lemah lembut menenteramkan hati Maryam yang gelisah dan ketakutan. Aku bukanlah seorang manusia biasa. Aku adalah seorang malaikat pesuruh Allah datang kemari untuk mengaruniaimu dengan seorang anak laki-laki yang suci dan kudus. Terkejutlah Maryam mendengar kata-kata malaikat itu yang dianggapnya sesuatu hal yang mustahil dan tidak mungkin terjadi. Ia terdiam sejenak merenungkan isi yang terkandung dalam kata-kata itu dan memikirkannya bolak-balik. Kemudian berkatalah ia, "Bagaimana aku bisa memperoleh seorang anak laki-laki, sedang aku tidak pernah disentuh oleh seorang manusia pun, dan bukanlah aku seorang yang lacur." Berkata sang malaikat memberi penjelasan kepada Maryam. Ini adalah kehendak Tuhanmu, dan baginya hal itu adalah mudah dan tidak ada sesuatu yang mustahil dalam kekuasaannya. Dia telah mentakdirkan itu untuk dijadikannya suatu tanda kebesaran dan kekuasaannya dan sebagai rahmat bagi manusia dan hamba-hambanya. Kemudian bertiuplah sang malaikat itu ke dalam saku pakaian Maryam dan menghilang dari pandangan matanya. Maryam duduk merenung seorang diri sepeninggalnya malaikat itu, mengulang-ulangi dalam hatinya kata per kata apa yang diucapkan olehnya. Ia berasa sedih tidak dapat membayangkan betapa gemuruhnya reaksi dan komentar orang tentang dirinya kelak bila sudah diketahui bahwa ia sedang hamil. Padahal ia seorang gadis yang belum kawin. Suara-suara dan kata-kata cercaan dan makian orang terhadap dirinya seakan-akan mendengung di telinganya, terutama dari kalangan familinya dan orang-orang sekampung halamannya. Keluarlah Maryam meninggalkan Baitul Maqdis, pindah ke tempat asal kelahirannya, bernama An-Nasirah. Tinggal di sebuah rumah dusun. Menjauhkan diri dari pergaulan orang banyak, bahkan sanak keluarganya sendiri dijauhi, dan enggan menemui, berlagak pura-pura sakit, tidak enak badan. Pilek. Terusane
Tak baleni saidik, bahkan sanak keluarganya sendiri dijauhi dan enggan menemui mereka, berlagak pura-pura sakit tidak enak badan. Ia selalu berdiam seorang diri di rumahnya yang sederhana, merenungkan nasib yang menimpa dirinya, yang akan menjadikannya sasaran kecaman orang. Nama baik keluarga dan familinya niscaya akan terbawa-bawa. Padahal mereka terkenal famili baik-baik dan orang-orang yang soleh, yang belum pernah ternoda dan tercemar namanya. Ia menyusun dalam hatinya kata-kata pembelaan bagi dirinya bila datang teguran atau pertanyaan dari salah seorang keluarganya. Walaupun ia tidak yakin bahwa pembelaannya itu akan diterima dan dipercaya oleh mereka. Alangkah sedih hatinya dan kacau pikirannya jika ia duduk merenung, membayangkan apa yang ia akan alami. Obat penghibur satu-satunya bagi Maryam dalam keadaan demikian ialah pergi berkholwat seorang diri, melakukan ibadah, sholat dan sujud serta berserah diri kepada Allah seraya memohon diberinya perlindungan, kesabaran, kekuatan batin dan keteguhan iman. Syahdan. Masa kandungan selama 7 bulan atau 9 bulan menurut riwayat lain telah dilalui oleh Maryam dengan segala jerih payahnya dan duka deritanya. Dan tibalah saatnya ia melahirkan bayinya yang lain daripada yang lain itu melalui proses kandungan yang lain pula dari kebiasaan. Maka tatkala ia merasakan sakit perut, tanda sang bayi akan lahir, pergilah ia keluar dari desanya mencari suatu tempat yang sunyi dan jauh dari pergaulan ramai. Di bawah sebuah pohon kurma, di sebuah tempat bernama Bethlehem, terpaksalah Maryam menghentikan perjalanannya. Disebabkan ia tidak dapat menahan lebih lama lagi rasa sakit perut yang ditimbulkan oleh desakan sang janin yang mendesak hendak keluar menghirup udara bebas. Lahirlah dengan seizin Allah bayi Isa atau Yaso dalam bahasa Ibrani di bawah sebuah pohon kurma yang sudah kering, di sebuah tempat yang sunyi senyap lagi gersang. Tiada seorang pun yang menolong atau membidani sang ibu yang malang itu. Maryam, ibu yang masih gadis itu, tidak nampak gembira dan bersukaria sebagaimana biasanya seorang ibu bila telah melahirkan kandungannya dengan selamat. Ia bahkan merasa sedih dan bersusah hati dan berkata dalam hatinya, seraya memandang bayinya dengan mata berlinang, alangkah bahagianya andaikan aku mati dan keluar dari alam ini jauh sebelum terjadi peristiwa di mana aku ditakdirkan menjadi ibu tanpa perkawinan. Dalam keadaan hati sedih, perut lapar dan kerongkongan kering, bingung tidak tahu apa yang ia harus perbuat dengan bayi yang baru lahir itu. Terdengarlah oleh Maryam suara sayup-sayup yang tidak diketahui dari mana datangnya. Janganlah engkau bersedih hati, Tuhanmu telah mengalirkan air di bawah telapak kakimu, yang engkau dapat minum untuk menghilangkan dahagamu. Sedang pohon kurma yang ada di sampingmu, goyangkanlah batangnya, dan nikmatilah buah-buah yang berjatuhan ke pangkuanmu.
Tentramkanlah hatimu dan percayalah kepada kekuasaan Tuhanmu yang telah mengalirkan air dari tanah yang gersang dan menjatuhkan buah dari pohon yang kering. Minumlah engkau dari air yang jernih itu dan makanlah buah kurma yang lezat sepuas hatimu. Dan jika engkau melihat seorang yang datang hendak menanya-nanya tentang peristiwamu ini, katakanlah kepadanya bahwa engkau telah bernazar puasa tidak akan bercakap-cakap dengan seorang manusia pun. Setelah mendengar suara samawi itu yang diikuti oleh mengalirnya air di bawah kakinya dan jatuhnya buah-buah kurma ke pangkuannya, dan setelah kembali kekuatan badannya dan hilang segala sakit dan letih akibat melahirkan, dengan menggendong bayinya pulanglah Maryam ke rumahnya di An-Nasirah. Dan secepat berita kedatangan Maryam dengan bayinya sampai ke telinga para keluarga dan familinya, secepat itu pula mereka berlari-lari menjenguk Maryam di rumahnya, seraya menggelengkan kepala, dan dengan nada sangat marah berkatalah mereka kepada Maryam yang sedang menggendong bayinya, "Wahai Maryam, engkau telah melakukan suatu perbuatan yang buruk dan sangat memalukan. Engkau telah menjadikan nama baik familimu ternoda dan tercemar dengan perbuatanmu ini. Ayahmu adalah seorang yang soleh dan bukan orang fasik yang gemar bermaksiat. Sedang ibumu adalah seorang wanita yang terkenal suci, bersih, dan tidak pernah melakukan perzinaan. Dari siapakah engkau mewarisi perbuatan yang mungkar ini, yang mencemarkan dan membikin kami sekeluarga malu semuanya?" Maryam membisu, tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia hanya menjawab dengan isyarat bahwa ia sedang berpuasa dan bernazar tidak akan bercakap-cakap dengan siapapun. Dengan menuding kepada bayinya, ia memberi isyarat kepada mereka agar mengajukan pertanyaan-pertanyaan mereka kepada sang bayi. Segera melototlah mata mereka memandang Maryam yang dalam anggapan mereka telah mengejek dengan menyuruh mereka bercakap-cakap dan bertanya kepada seorang bayi yang baru berumur harian. Berkatalah mereka satu kepada yang lain, "Bagaimana kami dapat bercakap-cakap dan bertanya sesuatu kepada seorang bayi yang masih berada dalam ayunan? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah." Demikianlah kata-kata yang diucapkan oleh sang bayi yang masih dalam ayunan, dengan serta menanggapi ucapan-ucapan anggota keluarga. Maryam yang masih Demikianlah kata-kata yang diucapkan oleh sang bayi yang masih dalam ayunan, dengan serta-merta menanggapi ucapan-ucapan anggota keluarga Maryam yang masih mengerumuninya. Yang selanjutnya berucap, "Allah memberiku sebuah kitab, menjadikan aku seorang nabi. Aku diberkahi olehnya dimanapun aku berada. Dan kepadaku dia wasiatkan untuk melakukan sholat dan zakat sepanjang hidupku, dan berlaku bakti terhadap ibuku. Dan tidaklah dia menjadikan aku seorang sombong lagi celaka. Dan semoga kesejahteraan dan kedamaian dilimpahkan kepadaku di hari lahirku, di hari aku meninggal,
serta di hari aku dibangkitkan hidup kembali. Alangkah terkejutnya para keluarga Maryam mendengar suara lantang berisikan kata-kata fasih dan tegas yang keluar secara serentak dari mulut sang bayi, yang seolah-olah mewakili ibunya yang enggan menanggapi kata-kata marah dan purbasangka yang dituduhkan kepadanya. Mereka berdiam diri sejurus sambil keheran-heranan, pandang memandang dengan mulut ternganga, seakan mereka tidak mempercayai telinga mereka sendiri. Maka dari mulut ke mulut tersiarlah ke seluruh pelosok kota berita bayi ajaib yang merupakan mukjizat Allah untuk membungkam mulut-mulut usil yang masih saja menggunjing. Melontarkan tuduhan berat kepada Maryam yang suci bersih itu, serta menghentikan arus isu-isu yang mencemarkan dan menyentuh nama baik wanita pilihan Tuhan, Maryam, Ibu Isa yang perawan. Dengan pengecualian sekelompok kecil manusia yang memang dari wataknya gemar menyiarkan fitnahan dan hasutan, maka masyarakat pada umumnya telah berubah anggapannya terhadap Maryam dan bayinya. Mereka sadar dan mulai percaya bahwa Maryam adalah seorang gadis yang suci bersih dan telah dipilih oleh Allah untuk melahirkan seorang bayi yang telah ditakdirkan pula olehnya bahwa ia akan melakukan peranan yang besar dan suci bagi umat manusia sebagai nabi dan rasul. Ayat-ayat Al-Quran yang mengisahkan pokok cerita terurai di atas. Ayat-ayat Al-Quran yang mengisahkan pokok cerita terurai di atas terdapat pada surat Ali Imran ayat 45, 46, 47, 48, dan 59. Surat Maryam ayat 16 sampai dengan ayat 35. Surat Al-Anbiya ayat 91 dan surat At-Tahrim ayat 12 sebagai berikut. Arape mboten kula waos. Istirahat dulu.